Dia yang memilih pergi, tapi kenapa hatinya justru terpenjara oleh bayanganmu? Apakah dia sungguh-sungguh ingin melepaskan? Atau justru mulai sadar bahwa kehilanganmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, apa yang membuat dia sulit melepaskanmu? Padahal dia yang pergi duluan, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Nine of Cups membuka bacaan ini dengan gambaran yang sangat kuat dan penuh makna, seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia merasa cukup dan bahagia tanpa kehadiranmu, setidaknya pada awalnya. Dalam bayangannya, dia merasa puas dengan dirinya sendiri, merasa bahwa semua yang dia perlukan sudah terpenuhi, dan bahwa hidupnya berjalan sesuai dengan keinginannya. Dia berpikir bahwa dengan pencapaian dan kebebasan yang dia miliki saat ini, dia bisa membuktikan kepada dunia, bahkan kepada dirinya sendiri, bahwa dia mampu bahagia tanpa bergantung pada siapapun, termasuk kamu. Pada awalnya, dia benar-benar merasa puas dan percaya bahwa semuanya terkendali, seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggu ketenangannya. Ia ingin menunjukkan bahwa dia bisa berdiri sendiri, kuat dan mandiri, dan bahwa dia tidak membutuhkan kehadiranmu lagi untuk merasa lengkap. Namun kenyataannya, apa yang tampak dari luar itu hanyalah gambaran semu yang dibuat-buat untuk menutupi ketidakpastian dan rasa takut yang sebenarnya dia rasakan di dalam hati. Di balik semua kesombongan dan rasa ingin menang sendiri yang dia pamerkan, tersembunyi sebuah rasa kekosongan dan keraguan yang mendalam, yang tidak bisa dia akui secara langsung. Apa yang terlihat sebagai kepuasan dan keberhasilan itu sebenarnya hanyalah kedok, sebuah pelindung yang dia bangun untuk menutupi ketakutannya akan kehilangan dan ketidakpastian yang terus menghantuinya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Tetapi di balik semua itu, sebenarnya dia sangat merindukan kehangatan dan ketenangan yang pernah kamu berikan, yang selama ini dia abaikan dan remehkan. Kemudian, muncul kartu Ten of Pentacles, yang secara simbolis melambangkan masa depan yang stabil, penuh makna, dan penuh kebahagiaan yang dulu pernah dia anggap remeh dan tidak terlalu dia perhatikan saat kalian masih bersama. Sekarang, ketika dia menyadari bahwa kamu tidak lagi di sisinya, dia mulai menyadari bahwa selama ini dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tak tergantikan. Kamu adalah representasi dari rumah yang sejati baginya, tempat di mana dia merasa aman dan nyaman, tempat di mana dia bisa menaruh kepercayaan dan ketenangan, sesuatu yang selama ini dia abaikan dan anggap biasa saja. Saat kalian bersama, dia merasa seperti memiliki dunia di tangannya, merasa lengkap, dan merasa bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya, meskipun dia sendiri terlalu buta dan tidak menyadari arti dari kebahagiaan itu saat dia memilikinya. Kini, setelah kepergianmu, dia menyadari bahwa semua pencapaian dan petualangannya di luar sana hanyalah bayangan yang tidak mampu menggantikan kenyamanan dan ketenangan yang kamu berikan saat kalian masih bersama. Namun, di tengah perjalanan emosionalnya yang penuh penyesalan dan rasa kehilangan, muncul kartu Nine of Wands yang menunjukkan bahwa dia sedang berada di titik kelelahan dan keputusasaan. Dia telah mempertahankan egonya terlalu lama, berusaha tampil kuat di depan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan di depan dirinya sendiri. Padahal kenyataannya, dia merasa sangat rapuh dan lemah secara emosional. Dia terus-menerus memaksa dirinya untuk bertahan, berpura-pura tidak terluka dan tidak merasa kehilangan, tetapi dalam diam, dia mulai merasa goyah dan kehilangan kekuatannya. Rasa lelah ini bukan hanya karena hidup tanpa kamu terasa begitu berat dan penuh tekanan, tetapi juga karena dia menyadari bahwa tidak ada pelukan lain yang mampu memberinya ketenangan dan kedamaian seperti yang pernah kamu berikan. Semakin dia berusaha memperlihatkan kekuatannya, semakin dia merasa bahwa semuanya itu hanyalah upaya palsu untuk menutupi rasa takut dan kekosongan yang sebenarnya sangat mendalam. Di balik semua itu ada rasa penyesalan yang menggerogoti hatinya.
Seperti kartu Five of Cups yang menunjukkan bahwa dia saat ini dipenuhi oleh perasaan menyesal yang sangat dalam. Dia menyesal bukan hanya karena kepergianmu, tetapi juga karena dia menyadari bahwa dia telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga dan tak tergantikan dalam hidupnya. Rasa penyesalan ini membuatnya terus menatap ke belakang, mengingat setiap momen yang tidak bisa dia ubah lagi, setiap keputusan yang keliru, dan setiap kesempatan yang dia lewatkan. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri, sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan kembali, dan membuatnya semakin sulit untuk melihat ke depan, karena dia terlalu terjebak dalam bayang-bayang masa lalu dan perasaan bersalah yang terus membebani dirinya. Dalam hatinya, dia menyadari bahwa semua kesalahan dan ketidakmatangannya di masa lalu telah menciptakan luka yang dalam, dan kini dia harus menanggung akibat dari semua itu, meskipun dia tahu bahwa penyesalannya tidak akan pernah cukup untuk mengubah kenyataan. Namun, di tengah semua perasaan tersebut, muncul kartu Knight of Wands yang memperjelas bahwa kepergiannya dulu bukan karena dia tidak mencintai atau tidak peduli, melainkan karena dia terlalu tidak matang dan tidak mampu menahan godaan serta impuls yang datang dari dalam dirinya. Dia terlalu mudah tergoda oleh keinginan sesaat dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yakin bahwa petualangan dan sensasi sementara akan memberinya kebahagiaan yang lebih besar daripada kestabilan dan kedamaian yang kamu tawarkan. Dia berpikir bahwa jalan yang penuh tantangan dan ketidakpastian akan memberinya pengalaman dan kebebasan yang lebih memuaskan. Padahal kenyataannya, dia justru kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dan abadi. Dia terlalu yakin dengan keinginannya sendiri, terlalu percaya bahwa petualangan akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Padahal seiring waktu, dia menyadari bahwa tidak ada kegembiraan sesaat yang bisa menggantikan kedamaian dan kenyamanan yang pernah dia rasakan saat bersamamu. Kini, dia menyadari bahwa semua keputusannya yang impulsif dan sembrono itu justru membuatnya semakin jauh dari kebahagiaan sejati yang sesungguhnya dia cari. Terakhir, kartu Five of Wands mengungkapkan bahwa saat ini dia sedang mengalami konflik batin yang sangat dalam dan kompleks. Di satu sisi, dia sangat ingin kembali dan memperbaiki semuanya, mengulang kembali momen-momen indah dan memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Tetapi di sisi lain, rasa takut akan penolakan dan rasa malu yang terus menyelimuti dirinya membuatnya ragu dan ragu-ragu untuk melangkah. Ego dan hati mereka terus berbenturan, dan dia merasa seperti berada di tengah-tengah perang internal yang tak berujung, di mana satu sisi ingin berjuang dan berusaha, tetapi sisi lain merasa takut dan tidak yakin. Rasa takut akan penolakan dan rasa tidak aman ini membuatnya merasa seolah-olah dia sedang berada di ujung jurang. Tidak tahu harus melangkah kemana, dan bagaimana mengatasi perasaan yang sangat kompleks dan penuh ketakutan ini. Dia merasa terperangkap dalam konflik yang dia ciptakan sendiri, di mana rasa cintanya padamu bertemu dengan keraguannya sendiri. Dan semua perasaan ini saling bertentangan dan menciptakan kekacauan yang semakin memperumit keadaan. Semua perasaan yang berkecamuk ini membuatnya semakin menyadari betapa besar arti keberadaanmu dalam hidupnya, dan betapa sulit bagi dia untuk melepaskan perasaan dan keinginannya untuk kembali padamu, meskipun dia tahu bahwa perjalanannya penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Jadi, dia tetap terjebak dalam pergolakan emosional ini, merasa bahwa hanya dengan melewati semua itu, dia bisa menemukan jawaban dan kedamaian yang selama ini dia cari, tetapi sampai saat ini, dia masih berjuang di dalam hati dan pikirannya, mencoba menenangkan kekacauan yang terjadi, dan mencari jalan untuk keluar dari konflik yang semakin membelenggu dirinya. Apa yang ada di pikirannya saat dia pergi kemarin? Saat dia pergi kemarin, di balik ketenangan yang dia tampilkan di permukaan, sebenarnya pikirannya tidak sepenuhnya tenang seperti yang dia ingin orang lain lihat dan yakini. Di dalam hatinya, ada kekacauan yang begitu dalam, perasaan yang bercampur aduk dan sulit untuk dia uraikan secara jernih. Seven of Cups menunjukkan bahwa dia saat itu sedang diliputi oleh berbagai bayangan harapan, ilusi, dan kemungkinan yang melintas di benaknya. Banyak gambaran tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya.
tentang apa yang seharusnya dia lakukan, dan tentang pilihan-pilihan yang harus dia buat. Tetapi semuanya tampak kabur dan tidak pasti, seperti bayangan yang berkelindan dalam kabut tebal, sehingga sulit untuk dia pegang dan pahami secara jelas. Dia merasa seolah-olah berdiri di tengah-tengah kabut tebal, mencoba menebak arah mana yang harus dia pilih, tetapi ketakutan dan keraguannya membuatnya terlalu takut untuk jujur pada perasaannya sendiri, dan mengakui apa yang benar-benar dia rasakan. Di dalam dirinya, ada pergolakan yang tak terlihat oleh orang luar. Dia sadar bahwa kepergiannya itu bukan sekadar langkah fisik, melainkan juga sebuah upaya untuk melindungi dirinya dari kenyataan yang terlalu menyakitkan dan terlalu kompleks untuk dia hadapi secara langsung. Dia merasa bahwa jika dia tetap di situ, dia akan terus terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian yang membuatnya merasa seolah-olah dia berada di ujung jurang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjauh, meskipun sebenarnya di dalam hati ada rasa takut yang sangat besar akan kehilangan dan ketidakpastian yang terus menghantuinya. Dia merasa bahwa dengan menjauh dan bersikap defensif, dia bisa mempertahankan sesuatu, mungkin egonya, keputusannya untuk pergi, atau harga diri yang dia bangun selama ini. Meskipun sebenarnya di balik semua itu, dia belum benar-benar siap untuk kehilanganmu, dan merasa bahwa di sanalah satu-satunya cara untuk bertahan. Kemudian, muncul kartu Knight of Cups yang memperlihatkan bahwa di balik sikap dingin dan jauh itu, sebenarnya tersimpan sebuah perasaan lembut dan penuh kasih yang belum sepenuhnya dia ungkapkan. Ada rasa cinta dan keinginan untuk menawarkan sesuatu, meskipun dia sendiri belum tahu bagaimana caranya melakukannya secara jujur dan tulus. Dia masih ingin menyampaikan perasaannya, ingin menunjukkan bahwa dia masih peduli dan ingin memperbaiki semuanya, tetapi memilih untuk diam karena merasa tidak mampu menyeimbangkan perasaannya dengan realitas yang sedang dia hadapi saat ini. Dia merasa bahwa jika dia mengungkapkan perasaannya secara terbuka, itu akan membuatnya semakin rentan dan sulit untuk mengendalikan keadaan. Jadi, dia memilih menahan semua itu dan menunggu waktu yang tepat, meskipun saat ini dia sendiri tidak tahu kapan dan bagaimana dia bisa melakukannya. Di sisi lain, Three of Wands mengisyaratkan bahwa saat pergi, dia sebenarnya sedang menatap ke masa depan, walaupun tidak dengan keyakinan penuh, melainkan dengan harapan yang rapuh dan penuh keraguan. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah aku sudah membuat keputusan yang benar? Dan apakah ini jalan yang terbaik? Rasa takut akan penyesalan dan ketidakpastian membuatnya merasa bahwa dia harus berani melangkah ke depan, meskipun hatinya sebenarnya masih terikat dan ragu. Dia merasa bahwa dia sudah terlalu jauh untuk berbalik dan memperbaiki semuanya. Dan di saat yang sama, dia juga terlalu takut untuk jujur kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain tentang perasaannya yang sebenarnya. Jadi, dia mencoba menenangkan dirinya dengan mengarahkan pandangannya ke depan, berharap bahwa semua ini akan baik-baik saja, meskipun dalam hati, dia merasa sangat rapuh dan penuh keraguan. Namun dalam perjalanan emosionalnya yang penuh ketegangan itu, muncul Page of Wands yang menunjukkan bahwa ada rasa ingin tahu yang masih menyala dalam dirinya. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kamu akan mencari dia? Apakah kamu akan marah? Ataukah kamu akan diam dan menunggu? Dia menunggu reaksi darimu dalam diam, dengan harapan yang kadang sulit dia artikan sendiri. Ada rasa penasaran dan keingintahuan yang besar. Dan meskipun dia berusaha menjaga jarak dan tidak terlalu berharap terlalu banyak, sebenarnya di dalam hatinya, dia menunggu dan menantikan sesuatu dari kamu. Entah itu sebuah sinyal, sebuah kata, atau bahkan sebuah ketetapan dari diri dan perasaanmu sendiri. Namun, semua harapan dan ketidakpastian itu harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang diwakili oleh Three of Swords. Kepergiannya kemarin bukan tanpa luka, bahkan luka itu sangat nyata dan menyakitkan. Di balik keputusan yang dia ambil untuk menjauh, ada hati yang terluka, baik milikmu maupun miliknya sendiri. Dia menyadari bahwa yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dia gantikan dengan apapun. Di saat dia berjalan menjauh, dia merasa seolah-olah dia meninggalkan bagian dari dirinya sendiri, dan perasaan itu membuatnya sangat terluka. Dia menyadari bahwa luka yang dia timbulkan tidak hanya menyakitimu, tetapi juga menyakitinya sendiri
Dan di dalam hati, dia mulai merasa bahwa mungkin semua ini, keputusan untuk pergi dan menjauh, adalah sebuah langkah yang terlalu cepat dan terlalu penuh emosi, yang belum sepenuhnya dia mengerti. Sekarang dia merasa ragu dan takut bahwa semua yang dia lakukan mungkin akan berujung pada penyesalan yang mendalam, dan bahwa mungkin dia sendiri tidak cukup kuat untuk memperbaiki semua luka yang telah tercipta. Dalam keadaan yang penuh konflik dan ketidakpastian itu, dia merasa seperti berada di tengah-tengah sebuah perjuangan batin yang sangat berat. Di satu sisi, dia ingin kembali dan memperbaiki semuanya, menghapus jarak dan luka yang telah tercipta, dan mengembalikan segalanya seperti semula. Tetapi, di sisi lain, rasa takut akan penolakan dan keengganan untuk menghadapi kenyataan membuatnya ragu dan merasa tidak yakin apakah dia mampu melangkah lagi. Dia merasa seperti berada di tepi jurang, di mana satu langkah lagi bisa membawanya ke dalam kepastian atau ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Ego dan perasaannya terus berbenturan, dan dia merasa seolah-olah sedang berjuang melawan dirinya sendiri, berusaha mengendalikan perasaan dan pikirannya yang bercampur aduk. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar ingin kembali, dia harus berani menghadapi ketakutannya dan berjuang melawan segala ragu yang membelenggu dirinya. Tetapi, rasa takut akan penolakan dan rasa malu yang sangat besar seringkali mengalahkan keberaniannya, membuatnya merasa seolah-olah dia sedang berada di antara dua dunia yang saling bertentangan. Ingin kembali, tetapi takut dan ragu. Dalam seluruh konflik ini, dia menyadari bahwa keberadaannya saat ini adalah hasil dari pilihan dan ketakutannya sendiri, dan bahwa untuk benar-benar menyelesaikan semuanya, dia harus berani menghadapi kenyataan dan mengatasi rasa takut yang selama ini mengendalikan dirinya. Sampai saat ini, dia masih berjuang dalam keheningan, mencoba menenangkan kekacauan yang terjadi di dalam dirinya, dan berharap suatu hari nanti dia bisa menemukan jalan keluar dari konflik yang semakin membelenggu perasaannya, dan membebaskan dirinya dari ketakutan yang terus mengikatnya itu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.